Saya Lurah Putra Swantara dari IGP Angkatan 7 Kota Denpasar akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat untuk melakukan kegiatan supervisi dalam pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu saya sedang mengundang di sini rekan saya, Ibu Ana Agung Nopianeka Wulandari. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, sangat baik. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar untuk kita berdiskusi untuk pembelajaran serangkaian praktek supervisi di kelas nanti. Nah, kira-kira kegiatan kita hari ini akan mencoba untuk menentukan bagaimana cara mengajar perbaikan pembelajaran di kelas agar pembelajaran yang sebelumnya bisa diperbaiki, kemudian yang bertujuan untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi seperti itu, mohon kerjasamanya. Jadi kita diskusi dengan santai saja sambil ngobrol-ngobrol. Nanti beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, silakan jawab sesuai dengan apa yang Bu alami. Oke, baik. Yang pertama, untuk pembelajaran berikutnya nanti itu tujuan apa yang ingin Bu capai atau dapatkan? Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini dalam pendekatan tujuan itu saya ingin meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar dan pembelajaran itu berpihak terhadap murid. Seperti itu. Jadi kompetensi ya, Ya, jadi kompetensi diri sendiri, kemudian kompetensi siswanya juga. Betul. Nah, kemudian kalau lebih spesifik lagi, nanti materi apa yang ingin Bu ajarkan di pertemuan berikutnya? Oke. Untuk materi yang ingin saya sampaikan atau ajarkan kepada siswa itu adalah tentang Kampochi, itu adalah tempat wisata. Oh, tentang tempat wisata. Berarti nanti tujuan apa yang ingin Bu dapatkan dari pembelajaran tersebut? Oke, di mana itu tujuannya adalah menyebutkan kegiatan yang dilakukan saat berwisata. Murid lebih ingin tahu tentang tempat wisata tersebut. Terus yang kedua ingin mengungkapkan perasaan, pengalaman dan kesan terhadap tempat wisata tersebut dengan lebih percaya diri, seperti itu. Berikutnya membuat cerita tentang bagaimana tempat wisata itu agar bisa menginformasikan tempat wisata itu terhadap orang lain dengan percaya diri, disiplin dan lebih lebih semangatlah belajar bahasa Jepangnya, seperti itu. Oh, jadi ada beberapa tujuan ya yang ingin dicapai dalam pembelajaran berikutnya. Jadi banyak sekali tujuan yang Bu ingin capai. Nah, untuk mencapai tujuan itu hal-hal apa yang Bu lakukan agar bisa tercapai? Itu dimana saya mencari video yang menarik, bagus, itu baik melalui gambar atau artikel, tulisan-tulisan seperti blogger itu ya, yang ada di media internet. Terus berikutnya mencari metode mencari metode ya seperti ceramah, tanya jawab, diskusi. Oh, jadi banyak hal yang dilakukan ya agar muridnya bisa senang belajar di kelas. Jadi seperti itu ya. Menarik tentunya. Ya, jadi biar pelajaran menarik. Nah, untuk agar pembelajarannya itu lebih menarik, nah, tentunya Bung pasti pernah mengalami kendala apa yang Bung alami ketika mungkin dalam membuat media, mungkin dalam persiapan pembelajaran bahasa Jepang. Biasanya pada saat kita sedang proses belajar nih, tiba-tiba kita pakai PowerPoint. Nah, tiba-tiba di sana lampunya mati atau listriknya mati nih. Wah, seperti itu. Terus kadang juga kita dipanggil nih sama kepala sekolah atau rekan guru untuk rapat, hadir ke ruang rapat. Nah, seperti itu kadang di sana kendalanya ya. Pasti nggak semua guru mungkin ya, jadi menemukan kendala seperti itu. Nah, bagaimana cara Bu untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau pada saat biasanya pada saat mati listrik, PowerPoint ini sedang berjalan, PowerPoint listrik mati, biasanya saya di situ ada gambar ya. Selain itu saya juga menyiapkan gambar gitu.
misalnya pada saat kita dipanggil oleh guru atau untuk rapat, kepala sekolah yang manggil, itu biasanya kita tugaskan siswa itu untuk berdiskusi kelompok untuk melanjutkan belajar biar tidak kosong lah di kelas. Oh ya, jadi sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan. Sebelumnya, jadi kalau kita mengucapkan hal-hal apapun, kalau listrik mati tentunya harus ada lane 2 ya. Lane 2 ya, betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah persiapan dan kendala yang dialami, nah kira-kira nanti kita bisa melakukan supervisi itu kapan ya? Hari Rabu minggu depan. Oh, hari Rabu minggu depan. Iya. Berarti sudah bisa di sana ya? Bisa. Baik, jadi semoga kegiatan supervisi nanti pada hari Rabu bisa berjalan lancar. Oke. Nah, kemudian langkah apa yang Bogong lakukan agar nanti kegiatan pada hari Rabu itu bisa berjalan lancar? Mungkin dari persiapan dengan siapa, kemudian kapan persiapan dilakukan, kemudian tempatnya di mana. Nah, itu seperti apa? Nah, biasanya saya lakukan itu adalah berdiskusi dengan teman sejawat, media atau pembelajaran apa yang kita pakai agar siswa itu bisa menyimak dengan semangat atau tertarik lah untuk belajar bahasa Jepang seperti itu. Berarti dengan siapa melakukan diskusi dan kapan dilakukan persiapan? Pas pada saat biasanya jam istirahat ya, kalau jam ngajar kan tidak mungkin. Biasanya kita lakukan itu jam istirahat dengan teman sejawat tentunya. Biasanya di mana dilakukan? Biasanya di ruang guru. Oh, di ruang guru. Jam istirahat di ruang guru sambil makan kadang. Sambil makan kadang juga. Iya. Baik, jadi persiapan yang sangat panjang ya untuk melakukan pembelajaran yang tentunya lebih baik di kelas. Ya, semoga apa yang nanti Bogong harapkan dari tujuan untuk diri sendiri, dari tujuan pembelajaran yang sudah diharapkan, semoga dapat kita capai pada supervisi minggu depan. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya Bogong untuk hari ini. Jadi itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan, memperbaiki lagi pembelajaran kita dari yang sebelumnya mungkin tidak pernah melakukan bersama dengan teman sejawat. Nah, sekarang dengan sharing ini semoga bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Tentunya dapat memotivasi siswa agar belajar agar pembelajaran bahasa Jepang itu lebih diminati lagi. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Bogong. Sekian untuk hari ini. Salam bahagia dan selamat. Sampai jumpa di supervisi minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita belajar Pancasila. Kita berhapus sila-silanya. Kita Pancasila. Ya, kita atsui desu ne. Hari ini kamarnya panas ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Oke, langsung aja yang tidak hadir siapa? Siapa? Sekretaris? Ya. Dewa Hadika, kenapa dia? Izin. Oke. Nah, hari ini coba ya, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Nah, coba sekarang gambarkan perasaan kalian pada WA group kita bahasa Jepang dikirim, cukup emotikonnya saja. Bagaimana? Apakah sedih, senang, atau bagaimana? Cukup emotikon saja dikirimkan ya di grup bahasa Jepang. Yang paling pertama nih ya, yang menyatakan perasaannya hari ini, sedih, senang, atau bagaimana? Apalagi putusin pacar bagaimana ya? Ya. Wah, Mami dan Fainda gimana nih? Kelaparan nih? Wah, menandakan sesuai dengan dirinya ya. Wah, siapa nih? Gak ada nama jadi panas. Oke, senang. Silakan ditutup sekarang HP-nya. Simpan dulu HP-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sesuai dengan gambaran hati kalian tadi, sesuai emotikon yang kalian kirim pada grup WA tadi, coba sekarang dengarkan, ya, tenangkan diri
sukai atau senangi ya. Jadi Sensei akan putarkan. Ari, Sa, tolong duduk, dengarkan Sensei, ini kudasai ya. Jadi coba duduk yang tenang ya, duduk tenang dulu dan tidak usah melakukan apa-apa, lepaskan pikiran kalian hari ini sejenak saja, sudah. Pejamkan mata kalian sebentar dan dengarkan musik yang Sensei putarkan sekarang. Jadi gambarkan suasana hati kalian. Oke, gambarkan suasana hati kalian yang senang. Renungkan diri kalian bahwa kalian ada siswa SMA Negeri 8 Denpasar kelas 11 IPS 2 yang hari ini belajar bahasa Jepang dengan terus semangat meskipun situasi kondisi kita di siang hari. Bagaimana perasaan kalian? Tenang? Tenang? Apa ngantuk? Musik ini, apa suara musik yang kalian alami itu membawa suasana hati kalian di sini hari ini adalah mengantuk. Ya tidak apa-apa, itu hal yang kalian rasakan ya. Dalam hati kalian mengantuk, senang, mungkin sedih atau bagaimana? Ya silakan ya. Tapi sedikit tidaknya kalian punya emosi yang terkeluarkan itu adalah ngantuk hari ini ya. Oke ya. Oke, sudah ya. Bagaimana sudah? Nah sekarang sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran ya. Suara musik yang tadi kalian dengar ya. Oke ya. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, di depan sudah ada sebuah gambar ya. Dari gambar yang kalian bisa lihat di papan, apa sih yang bisa kalian lihat atau gambarkan di sini? Kira-kira apa ya? Apa ya kira-kira? Coba diamati dulu. Apa kira-kira yang ada pada gambar di sini? Satu kata aja. Tempat. Tempat apa? Apa tempat apa? Wisata. Tempat wisata ya. Terus apa lagi? Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Lanjut apa lagi? Cerita. Oke. Berdiskusi. Ya, apa lagi? Perasaan. Waduh, bawa-bawa perasaan nih sekarang hari ini ya. Oke. Lanjut apa lagi? Membicarakan sesuatu. Apa lagi? Siswa. Bahasa Jepang. Ya, bagus ya. Pastinya bahasa Jepang di sini ya. Karena kita hari ini belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, dari gambar yang ada, ya, tujuan kita di sini adalah akan belajar tentang wisata, tempat wisata, ya. Nah, tentunya kalian di sini pasti sering berwisata ya. Ya. Biasanya kalau kalian berwisata ke mana saja nih? Kalau di daerah Bali? Nah, kemana? Kalau kan ke Sanur. Kalau di Tiasa, ke Batu. Oke, berarti di sini wisata kalian itu ya bermacam-macam. Ada yang ke Badugul, ada yang ke pantai, pantainya pun banyak. Itu perginya bersama siapa kalau kalian? Ada yang sendiri, ada yang sama pacar, ada yang sama sepupunya, sama saudara-saudaranya. Oke. Berikutnya coba Agus Palguna. Agus Palguna, setiap kapan kamu berwisata? Sebulan sekali. Pas orang tuanya gajian ya? Kalau Pak Agus Palguna wisatanya kemana aja biasanya sama orang tua? Pantai Sanur. Pantai Sanur. Oh, Pantai Sanur. Ngapain di Pantai Sanur? Berenang atau jalan-jalan aja? Oh, jalan-jalan. Oke, sudah? Nah, dan sekarang bagaimana cara kalian mampu mengungkapkan
kalian sudah melakukan wisata? Bagaimana perasaan kalian? Kalian mampu mengungkapkan perasaan kalian itu kalau sudah berwisata itu seperti apa ya? Ya, bagaimana? Senang atau apa ya? Ya, ketenangan. Oh, kalau Widya ketenangan katanya. Ya, oke. Berarti maksudnya di sini adalah kamu bisa apa? Mampu mengungkapkan perasaan kamu, serunya kamu dalam bahasa Jepang dari wisata yang kamu lakukan. Oke. Nah, jadi itulah manfaat yang bisa kalian dapatkan atau pelajari dari manfaat kita melakukan belajar tentang wisata dalam bahasa Jepang. Nah, pasti tentunya siapa tahu nih nanti ada yang pengen jadi guide, ya kan? Bisa pengen jadi guide, bisa kita menginformasikan kepada orang lain, orang asing, orang Jepang, ya. Itu informasi tentang hal-hal yang ada, situasi, kondisi yang ada pada daerah wisata atau tempat wisata yang kalian kunjungi melalui media sosial kah, atau dengan cara tulisan, dengan blogger. Nah, kayak biasanya kan sekarang banyak nih blogger-blogger itu. Nah, siapa tahu kalian bisa, tentunya bisa menggunakan bahasa Jepang, ya. Nah, ini adalah tempat wisata, beberapa contoh tempat wisata yang akan kita pelajari menggunakan dengan menggunakan Nihonge kita menggunakan. Sebelumnya kita sudah belajar, saya sudah berikan catatan kemarin ya, kita sudah belajar tentang pola nani ta foto ga arimasu. Kita sudah belajar, masih ingat ya? Oh, dikit, masih ingat ya? Masih. Nah, jadi polanya nani ta foto ga arimasu, berarti bentuk ta foto ga arimasu yang artinya apa? Pernah. Ya, nanti pernah ya sudah, berarti sudah lampau. Berarti kegiatan yang sudah pernah dilakukan, kegiatan itu adalah lampau. Oke. Kalau kalian pergi kemana, wisatanya kemana, dengan siapa, apa yang kalian dapatkan. Nah, coba sekarang kalian perhatikan video yang Sensei bagikan, yang Sensei akan share hari ini. Ini adalah siapa ya? Ayaka Sensei. Ya, Ayaka Sensei kemarin dia melakukan wisata kemana ya? Coba didengarkan baik-baik. Dia mati dulu, didengarkan saja dulu ya. 私の名前はあやかです。今日はうさぎ寺に来ました。うさぎ寺はグランアスム県にあります。うさぎ寺は大きいです。そして古いです。そして人がたくさんいます。ここはお祈りをすることができます。散歩をすることも、写真を撮ることもできます。景色が綺麗です。ここはあるお店があります。食べ物を買うことができます。何もできます。はい、これで終わりです。バイバイ。 Nah, kalian sudah bisa tadi mendengar, melihat ya. Sekarang silakan kalian dengan teman sebangkunya tulis di catatan ya, atau di lembar kertas ya. Apa sih kosakata yang bisa kalian dengar di sana? Contohnya misalnya, contohnya ya, konnichiwa. Nah, itu ditulis. Apa yang kalian dengar? Satu kosakata, satu kalimat boleh. Dari Ayaka Sensei tadi, dari gambar video yang diberikan tadi ya. Di kertas lempiran boleh, di buku catatan juga boleh ya. Silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya, silakan ya. Coba, saya sudah kirimkan linknya juga ya, ada link, boleh dibuka. Siapa yang senang membaca dan menulis, silakan gunakan
penugasannya seperti yang ada di link. Yang di link ya. Bisa. Linknya ada 3, salah satu dibuka. Boleh semuanya dibuka dulu, dia mati dulu dengan teman kelompoknya. Nah, jadi saya akan bagi ya. Kita bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok di sini satu deret ya. Silakan kalian diskusikan. Kalian mengamati gambar yang tadi itu apa? Atau video yang tadi, terus kemudian linknya yang sudah saya kirim itu juga silakan nanti kalian bebas membuat model memperkenalkan tempat wisata yang kalian inginkan, yang ingin kalian jelaskan seperti gambar atau video yang sudah ditampilkan ataupun model link yang sudah saya bagikan pada grup WA tadi ya. Silakan satu kelompok ini ya, satu kelompok silakan, satu kelompok silakan. Bagaimana caranya atur? Mau berbalik badan boleh ya. Yuk silakan berbalik badan dengan kalian. Dipilihnya salah satu ya, tidak usah semuanya, salah satu. Kalau kalian mau modelnya kayak tadi yang saya tunjukkan silakan, mau modeling yang saya berikan salah satu ya. Silakan balik badan ya. Kalau dibuat video udah kayak ayah kamu, boleh silakan. Itu samping boleh. Biasanya siapa yang biasa suka gambar? Biasanya biasa sama gambar ya. Gimana? Modelnya kayak gimana? Kayak tempat wisatanya bebas. Ketemu sama tahun ya. Tapi dalam apa yang ada di misalnya dia dari Denpasar jaraknya berapa kilo, ya kan? Ada di kabupaten apa, ya? Terus berikutnya ada apa aja di sana, pemandangannya bagaimana, ya, lautnya bagaimana? Itu kalau yang deskripsikan menawarkan situasi yang ada di daerah kita ataupun tempat lain sih. Misalnya apakah ada tiketnya, ada tiketnya, terus ada nggak warung-warung atau restoran yang murah yang ini, pakai bahasa yang sama. Misalnya Danau Brata,
desu. Kyonen denbasare eita koto ga arimasu. Denbasar wa gari no kitani arimasu. Denbasar wa hiroi desu. Kankouchi ga takusan arimasu. Tatoeba padangara bichi ga arimasu. Padangara bichi wa yumena tokoro desu. Soko de sasin o torokoto ga arimasu. Oyoku kotomo dekimasu. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Itu salah satu hasil diskusi teman kalian mengenai tentang objek wisata yang ada di daerah Denpasar. Ya. Nah, jadi untuk berikutnya presentasi yang akan kita lakukan minggu depan penugasannya. Jika yang suka membuat video, silakan pakai video, ya tugasnya. Kalau yang suka dengan tulisan, silakan pakai kanvas untuk bloggernya itu ya, silakan. Ataupun mungkin yang bisa kalian gunakan melalui sosial media, entah itu Instagram atau Facebook, silakan ya. Jadi di sana bebas untuk berbeda saja yang jelas. Minggu depan akan kita presentasikan. Bagaimana, sudah paham tugasnya? Wakarimashita ka? Nah, jadi dengarkan dulu sebelum kita akhiri, dengarkan kesimpulannya ya. Kesimpulan yang kalian dapatkan hari ini tentang pembelajaran wisata itu apa? Dapat mengetahui tempat wisata dalam bahasa Jepang. Oke, Ditya ada tambahan? Dapat mengetahui dan memberitahu apa yang kita rasakan pada saat kita melakukan perjalanan untuk ke tempat wisata dan perasaan yang kita rasakan setelah kita melakukan perjalanan ke tempat wisata dalam belajar. Oke, bagus ya. Nah, itu pembelajaran nanti yang kalian dapatkan dalam kita berwisata. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Sudah ada. Oke. Nah, saya sudah kirimkan link. Silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Dijawab di rumah ya. Sesuai dengan link yang saya kirimkan, dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Oke, paham ya? Paham. Kita kembali ya. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu dan kita selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Minasang, hari ini Kyowa arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Posisi semuanya nakatara Kyowa warimasu. Sayonara. Selamat pagi Pak Lurah, selamat pagi Bu Guru. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Pak Lurah sama Bu Guru? Baik ya? Baik, sehat ya? Baik, seperti rencana di awal bahwa pagi hari ini kita akan berdiskusi melaksanakan proses coaching ya, supervisi akademik yang akan dilaksanakan oleh Pak Lurah selaku calon guru penggerak angkatan 7 pada kesempatan ini bersama rekan sejawat hukum. Jadi silakan dilaksanakan. Nanti yang selaku pengajar praktik hanya mengamati saja prosesnya dan nanti di akhir kita akan adakan diskusi memberikan umpan balik. Itu saja. Untuk waktu saya persilahkan Pak Lurah, silakan. Terima kasih Pak Komang atas bimbingannya. Nah, hari ini saya akan mencoba mempraktekkan praktek coaching untuk serangkaian supervisi akademik, yaitu tahap ketiga pasca observasi bersama rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Gusti
Ngurah Putra Swantara dari CGP Angkatan ke-7 Kota Denpasar bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Kopiang Eka Ulantari, rekan dari Bapak Ngurah Swantara CGP Angkatan 7. Terima kasih Bu Gung atas waktunya untuk kesempatan hari ini. Baik, kita akan mulai saja. Baik, yang pertama, gimana kabarnya hari ini Bu Gung? Ya, baik-baik, sehat. Negara sehat-sehat saja. Sekarang kita ketemu lagi. Jadi setelah serangkaian kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, dari yang pertama itu kegiatan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi di kelas pada saat pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah kegiatan hari ini, kegiatan pasca observasi. Nah, dari kegiatan pra-observasi dan observasi yang kita lakukan, ya mungkin nanti ada hal-hal yang Bu Gung ingin sampaikan, silakan disampaikan. Jadi percakapan kita hari ini, jadi apa yang Bu Gung sudah rasakan, sudah alami setelah dari persiapan sampai pada prakteknya, nanti bisa disampaikan. Kira-kira pertama nih, mungkin ada harapan yang Bu Gung ingin capai pada percakapan kita hari ini. Oke, terima kasih waktunya Pak Lurah. Nah, untuk hari ini kita sharing terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana apa yang dirasa sudah baik itu kita jadikan motivasi, dan apa yang dirasa kurang itu kita akan carikan solusinya agar pembelajaran berikutnya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi harapannya adalah apa yang baik kita jadikan motivasi, kemudian apa yang kurang nanti kita bisa carikan solusi, kan kita nih. Betul. Terkait harapan Bu Gung, jadi kita bercakap-cakap hari ini. Nah, kemudian yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Bu Gung nih setelah melakukan pembelajaran pertama kali, mungkin ya berdiferensiasi Bu Gung. Oke, tentunya perasaan saya sangat senang dan semangat sekali, karena mulai dari mempersiapkan perencanaan media, gambar, apalagi LKPD itu sangat termotivasi ya, siswa itu menjadi lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Jepang, dan siswa juga pasti tentunya semangat, antusias untuk belajar bahasa Jepang. Oke, jadi perasaannya sangat senang ya, jadi senang, bersemangat sekali. Nah, berkaitan dengan kegiatan pra-observasi yang kita lakukan sebelumnya, nah kita kan membuat rencana perbaikan. Nah, kira-kira dari rencana yang kita buat kemarin itu apa yang menurut Bu Gung sudah tercapai? Yang sudah dicapai dalam pembelajaran yang menyenangkan tentunya, di mana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik stop, di mana siswa lebih belajar lebih fokus lagi, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE. Nah, berikutnya menganalisis sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti itu Pak. Jadi banyak hal yang sudah tercapai dari rencana perubahan yang kita buat sebelumnya. Nah, berikutnya nih kalau tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Kalau tujuan pembelajarannya itu siswa sudah dapat bercerita tentang pengalaman berwisata, dengan tentunya dengan menggunakan bahasa Jepang, dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab tentunya Pak. Jadi siswanya bisa bercerita tentang wisata, tentang temanya tersebut. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, jadi Bu Gung mungkin merasakan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan, dan kalau ada hal yang kurang baik mungkin yang perlu ditingkatkan, kalau ada mungkin bisa diceritakan. Oke, yang dirasa merasa saya sudah baik ya, yang sudah saya lakukan itu adalah sebelum mulai pembelajaran saya menggunakan teknik stop. Nah, di mana agar siswa itu lebih bisa fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran
pembelajaran bahasa Jepang tentunya. Nah, terus berikutnya saya sudah bisa menganalisis kebutuhan belajar siswa. Nah, terus saya juga sudah mempersiapkan atau membuat media, nah seperti gambar, video, PowerPoint, dan LKPD sehingga siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jepang tentunya. Nah, terus itu dari segi yang sudah artinya yang bisa saya lihat dari segi baiknya ya. Nah, tentunya pasti akan ada bukan tidak baik, kurang ya. Kurang baiknya ya, saya merasa belum maksimal memenuhi kebutuhan belajar siswa, terutama siswa yang kinestetik ya. Di mana saya belum menyediakan bacaan berupa poster, jadi yang untuk bisa mereka amati. Nah, terus berikutnya juga saya belum menyediakan atau membuat atau mencari tahu ya ice breaking ataupun game yang baik yang bisa diterapkan di kelas ya, agar siswa itu lebih termotivasi atau lebih semangat untuk belajarnya, seperti itu. Oh iya, jadi kesiapan belajar, salah satu kesiapan belajar muridnya kinestetiknya, jadi betul, perlu ditingkatkan lagi sama menambahkan game ya. Jadi betul, biar biasanya kan kalau ada game itu lebih memecah suasana. Betul. Jadi seperti itu. Nah, dari yang baik dan yang masih kurang yang disampaikan Bu Gum tadi. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara Bu Gum untuk mengantisipasi jadi kekurangannya, dengan ada hal-hal yang ingin dilakukan, ada rencana yang ingin dilakukan. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan sejawat dengan siswa untuk menambahkan media seperti poster atau gambar yang lainnya, LKPD, agar pembelajaran kedepannya jadi lebih baik. Nah, terus yang kedua juga sama, berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari ide ice breaking ataupun game yang unik, yang seru itu bagaimana ya. Nah, tentunya di sana kita bisa sharing dengan teman sejawat agar ice breaking atau game yang kita ambil contohnya itu bisa diterapkan di dalam kelas. Terima kasih. Jadi ada hal yang ingin Bu Gum lakukan agar kekurangan yang tadi bisa kita pecahkan bersama-sama, ya. Nah, kemudian juga sama satu lagi Pak Murah, itu kita bisa mencari referensi ya, di buku, di YouTube, ataupun mungkin mengikuti pelatihan PMM. Oh iya, jadi PMM ya. Nah, jadi PMM, jadi Bu Gum bisa melakukan refleksi di sana, juga membaharkan untuk belajar mandiri dengan platform Merdeka Mengajar. Itu sangat baik sekali. Kira-kira kapan Bu Gum ingin melaksanakan kegiatan perbaikan ini bersama rekan sejawat atau berkolaborasi dengan yang lain? Nah, kira-kira kapan ingin dilaksanakan itu? Sesegera mungkin ya Pak Murah. Saya jadwalkan dalam 1 minggu ini akan melaksanakannya. Dalam 1 minggu ini. Nah, jadi tentunya dengan siapa Bu Gum akan melaksanakannya? Ya, tentunya dengan teman sejawat dan siswa. Dan siswa ya. Betul. Nah, dari sana rencana yang Bu Gum akan lakukan. Nah, ada yang Bu Gum ingin targetkan berapa lama, mungkin berapa kali, 1 kali saja seminggu ini atau berkelanjutan atau bagaimana? Mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Sampai 6 bulan ke depan. Jadi berkelanjutan atau berkelanjutan ya. Untuk lebih jelasnya nanti selain rekan sejawat mungkin ada orang lain yang ingin Bu Gum ajak untuk berkolaborasi. Ya, tentunya selain rekan sejawat dan siswa itu pasti adanya Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah ataupun guru-guru yang lain selain di luar dari mapel kita. Jadi sudah bisa untuk mengajak berdiskusi di luar mapel juga ya. Iya, betul. Jadi mengajak kepala sekolah juga. Nah,
jadi teman-teman yang lain. Kemudian untuk kegiatan berkelanjutannya kan sudah disampaikan. Nah, kemudian terakhir Niki, kalau ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang perbaikan, kemudian rencana dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Oke, sudah cukup mungkin tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Jadi bisa Bugong ceritakan mungkin lagi sekali apa poin-poin penting yang sudah Bugong sampaikan tadi, kemudian sampai pada rencana Bugong untuk berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, nah di sini kesimpulannya yang terakhir ya saya dapat kita simpulkan. Nah di sini dapat menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah dengan teknik ya tadi itu teknik stop agar siswa lebih bisa fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Jepang. Nah terus berikutnya berkolaborasi tentunya dengan teman sejawat, murid, tentang media yang kurang ataupun hal-hal yang kurang tentang LKPD, modul dan lain sebagainya. Selain itu juga tentunya tadi tentang ice breaking ataupun game-nya. Itu bisa saya istilahnya dapat simpulkan dari keseluruhan. Seperti itu Pak. Nah, jadi banyak hal ya, jadi perubahan yang ingin dilakukan, kemudian rencana aksinya seperti apa. Nah, setelah kita bincang-bincang sekarang ini gimana perasaannya Bu? Mungkin ada, kalau tadi masih perasaannya kan senang, bersemangat, nah sekarang sudah lega atau bagaimana? Perasaannya tentunya sudah lega ya, kita bisa berdiskusi ya seperti tadi, kita bisa berkolaborasi ya, berdiskusi dengan teman sejawat ataupun dengan Pak Murah ya sebagai CGP Angkatan 7 yang bisa termotivasi untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut ya. Dimana tentunya untuk bahasa Jepang agar menjadi lebih baik lagi ya, jadi itu harapan kita bersama. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu, dan semoga apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai dengan baik sekali. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.